betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Amin. Buktinya hari ini kita akan memperingati akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib demi manusia yang berdosa, yaitu kamu dan saya. Ya. Baik jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita teruskan dengan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan. Jadi saya harap semua jemaat sudah ada roti dan air di tangan kamu sekarang. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, di mana hari ini kami akan memperingati akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib demi kami manusia yang berdosa ini. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas pengorbanan Tuhan yang tidak pernah hentinya untuk setiap kami. Terima kasih karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Selidiki hati kami ya Tuhan, lihat hati kami. Apakah kami benar-benar mengasihi Engkau Yesus? Tuhan, apapun hal-hal yang tidak berkenan di mata-Mu ya Tuhan, baik dari sikap kami, baik dari tingkah laku kami, baik dari perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan tidak menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kami, ampuni kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menghadap meja-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mengambil bagian dari perjamuan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, baiklah terlebih dahulu kita memahami akan maksud perjamuan kudus itu, supaya ia menjadi berkat bagi setiap kita. Yang pertama, perjamuan kudus itu adalah perintah dari Tuhan sendiri, seperti yang tertulis dalam Lukas 22 ayat 19 hingga 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Yang kedua, perjamuan suci adalah sebagai tanda perjanjian baru dari kasih Allah demi Tuhan Yesus Kristus kepada kita, orang-orang yang berdosa. Sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan, yang menggambarkan kehancuran tubuh Kristus, dan cawan air anggur yang menggambarkan tercurahnya darah Tuhan Yesus bagi penebusan dan pengampunan dosa kita. Yang ketiga, perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan. Ia adalah sebagai tanda korban kesengsaraan Yesus demi kita manusia berdosa yang selama ini telah menjadi seteru Allah, namun kini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan dengan sesama kita, sehingga Yesus diam di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita minum dari cawan ini dan makan roti yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, baiklah kita memeriksa diri kita masing-masing, supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kita dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita sediakan roti kita. 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama. Haleluya Tuhan Yesus, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami telah mengambil bagian dalam perjamuan-Mu. Roti yang menggambarkan tubuh Tuhan. Air yang menggambarkan darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Demi kami manusia yang hina, manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan pelanggaran. Tuhan, pada saat hari ini, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau pakai kami, Engkau urapi kami, Engkau berkati kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, pimpin setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Sertai kami sepanjang perjalanan kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami menjadi kemuliaan, mencerminkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemanapun kami melangkah ya Tuhan, berkat penyertaan Tuhan akan terus hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar bagian dari firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu ya Tuhan. Segala persiapan yang sudah hamba-Mu lakukan sebelumnya, Engkau pakai hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu adalah dari isi hati Tuhan sendiri. Yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami, saat kami memperingati akan kematian Tuhan Yesus demi kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk belajar bagian dari firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Oke, sekali lagi shalom dan salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini atas kebaikan, kasih Tuhan, kita dapat menikmati hari ini. Hari yang penuh bersejarah, hari yang menyadarkan kita dan memperingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Demi manusia yang berdosa, termasuk kamu dan saya. Saudara, kalau kita ini pikirkan secara logik, secara manusiawi kita, mana mungkin sebuah kematian itu harus kita raikan, ya kan? Tetapi berbeza dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib ini. Hari ini kita bukan meraihkan peristiwa ini, tetapi kita justru sedang memperingati akan kematiannya yang telah menebus kamu dan saya dari hukuman dosa. Karena sebagai manusia yang berdosa, kamu dan saya yang seharusnya menanggung hukuman itu. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang begitu besar bagi dunia yang terhilang ini, Dia rela menanggung semuanya di atas bahunya. Dan karena itu saudara, sadarlah dan wajarlah peristiwa ini kita harus peringati sepanjang zaman. Karena kalau bukan Tuhan, kamu dan saya bukan seperti kita sekarang ini. Amin. Jadi saya awali pemberitaan firman Tuhan pagi ini dengan membawa kita semua untuk kembali ke masa lampau, yaitu pada saat sebelum Yesus disalibkan. Karena saudara, hari ini adalah hari yang begitu tepat
untuk kita ingat kembali bagaimana urutan peristiwa penderitaan Tuhan Yesus sampai dia mati di atas kayu salib. Karena saudara, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan yang luar biasa ini, Tuhan Yesus dia justru mengajarkan kita apa yang berlaku kepada dia sendiri pada saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Waktu itu Tuhan berdoa di Taman Getsemani, Tuhan biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu, itu kata Tuhan. Dan kita melihat bagaimana seterusnya Yesus ditangkap. Dia dikhianati oleh anak murid dia. Dan Yesus diperhadapkan dengan Pilatus. Bahkan Yesus dia disesah, dia dipukul. Dan Tuhan Yesus, dia ditaruhkan mahkota duri di atas kepalanya. Itu satu penghinaan buat dia. Tuhan Yesus bahkan memikul salibnya sendiri. Dan kemudian Yesus disalibkan. Saat dia disalibkan, dia sempat dihujat, dia sempat dihina. Dan ketika di atas kayu salib, Tuhan Yesus dipisahkan dari Bapa. Dan akhirnya kemuncaknya adalah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Saudara, ini adalah urutan peristiwa sehingga Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus itu sebenarnya dia tahu bahwa akan ada satu orang dari murid-muridnya yang akan mengkhianati dia. Dan memang Yesus tahu juga bahwa ketua-ketua imam dan ahli Taurat mereka sedang merancang mencari jalan untuk membunuh Yesus. Sehingga saudara, murid dia yang ini, Yudas Iskariot itu, dia datang, dia bertemu dengan ketua imam, dia bertemu dengan para pengawal bait suci dan dia membuat deal dengan mereka. Dia menawarkan diri untuk menolong mereka. Apa kata Yudas? Kalau saya tolong kamu, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Itu perkataan Yudas, saudara. Dan mereka berjanji untuk membayar Yudas 30 keping uang perak. Saudara, dan mulai saat itu Yudas, murid Yesus tadi itu, mencari kesempatan. Dia cari ruang untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini merupakan suatu peristiwa penting yang berlaku sebelum kematian Yesus. Jadi pagi ini saya akan membawakan kita semua untuk melihat sebuah tema yang berbicara tentang seruan di Golgota. Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sedih kan? Dan saya dasari firman Tuhan ini dengan petikan teks dari Matius 27 ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kata-kata ini merupakan kemuncak dari segala penderitaan Yesus Kristus bagi dunia yang terhilang. Seruan ini dalam bahasa Aram yang berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini saudara menunjukkan bahwa Yesus dia sedang mengalami pemisahan dari Allah sebagai ganti orang berdosa, kamu dan saya. Dan pada tahap ini saudara, semua kesedihan, penderitaan, dan rasa sakit Tuhan Yesus sudah ada di kemuncaknya. Tuhan Yesus tertikam oleh pemberontakan kita. Yesus memberikan diri dia sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia, yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita. Dia rela mati sebagai orang yang ditinggalkan, agar kita tidak akan pernah ditinggalkan olehnya.
Ada bukti ayat-ayat di situ saudara. Dan demikianlah kita ini ditebus oleh penderitaan Kristus. Akan tetapi saudara, ketika kita pelajari perkataan ini, ayat ini dengan lebih mendalam, apa sebenarnya yang ada di sebalik seruan ini? Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, seruan ini merupakan ungkapan pengharapan. Mengapa? Dan apa maknanya untuk kita saat ini? Karena saudara, di sebalik seruan ini ternyata ia adalah sebuah seruan keselamatan. Keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Kita yang seharusnya menanggung kesalahan itu tetapi ditimpakan di atas bahunya, itu kata firman Tuhan. Injil Matius menulis dalam pasal 27 ayat 46 tadi. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ungkapan ini diserukan oleh Yesus menjelang kematiannya. Yesus yang tidak berdosa menjadi orang yang paling berdosa. Karena dia sedang memikul dosa umat manusia. Dia bukan penjahat. Namun Yesus yang menanggung hukuman bagi seluruh dunia, seluruh dosa umat manusia di atas kayu salib. Dia rela menjadi kutuk agar kita beroleh keselamatan. Yesus mati supaya kita, kamu dan saya beroleh kehidupan yang kekal. Saudara, waktu kita mendengar ayat ini, apakah saudara siap untuk menerima keselamatan diberkati oleh Tuhan? Atau apakah saudara juga siap untuk menerima semuanya? Baik keselamatan, baik penderitaan, hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Ingat saudara, penderitaan Tuhan Yesus itu. Kalau sekarang kita menderita demi kemuliaan, sepatutnya kita bersyukur. Kita mendapatkan kekuatan, iman kita terus bertumbuh. Kita diperkayakan oleh Tuhan dalam banyak hal. Hal-hal rohani dalam hidup kita, sehingga hidup kita semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, seruan di Golgota. Ini bermaksud untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah. Saudara, hubungan antara manusia dengan Allah itu sudah rusak. Kalau kita perhatikan dalam ayat pembahasan kita ini tadi, Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabaktani. Karena dia sedang berada di dalam satu keadaan di mana Allah Bapa memalingkan wajah daripadanya. Semuanya adalah karena dosa manusia yang diletakkan di atas bahunya. Sehingga Allah memalingkan wajah dan meninggalkan dia. Bayangkan saudara, semua ini harus ditanggung oleh Yesus. Agar murka Allah terhadap manusia yang berdosa itu ditimpakan kepadanya. Saudara, ketika Yesus mengalami penganiayaan, bahkan dia diludahi. Dia tidak mengeluh. Yesus tidak mengeluh sekalipun. Tetapi pada saat Bapa menjauhkan diri darinya, Yesus berseru dengan suara yang nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata-kata ini saudara merupakan puncak dari segala penderitaan dia bagi seluruh dunia yang terhilang. Seruan nyaring ini menunjukkan bahwa penderitaan Yesus itu begitu besar. Bukan hanya menderita secara fisikal dan mental, tetapi penderitaan spiritual yang sangat mendalam. Tapi puji nama Tuhan saudara. Puji nama Tuhan karena hubungan antara manusia dan Allah yang sudah rosak itu. Akibat dosa sekarang ini telah diperbaiki. Dan melalui Yesus Kristus, kita dapat berdoa dan datang kepada Allah Bapa. Jadi ingat, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Dia rela
memikul dosa-dosa kita, supaya murka Allah itu terhadap manusia yang berdosa itu ditimpakan kepadanya. Bahkan kematiannya di atas kayu salib telah memulihkan hubungan Allah dan manusia yang sudah rusak. Jadi apa tindakan kita saat ini, saudara? Yaitu jangan berbuat dosa lagi. Kan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, dan kira-kira jam 3 petang itu, dia mulai berseru kepada Allah Bapa di sorga, Eli, Eli, lama sabachthani. Memang saat itu Bapa di sorga meninggalkan Yesus. Bayangkan saudara, saat Yesus menyerukan perkataan itu, Yesus sangat ketakutan. Ini adalah sebuah penderitaan rohani. Karena Yesus, Tuhan Yesus dan Bapa di surga adalah satu. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Itulah sebabnya saudara, Yesus sangat ketakutan kalau dia ditinggalkan oleh Bapa. Tetapi saudara, Bapa harus meninggalkan Tuhan Yesus. Karena Yesus, dia menanggung dosa kamu dan saya. Yesaya 53 ayat 3 hingga 5 berkata, iya, Yesus dihina, dia dihindari oleh semua orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Perhatikan ayat 4. Tetapi saudara, ingat, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia terkena tulah. Dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Yesaya 53 mengatakan bahwa dia adalah the man of sorrow. Rupa dan tubuhnya hancur karena saudara dan saya. Karena itu saudara, saat ini marilah kita saling memperingatkan antara satu sama lain. Berhentilah berbuat dosa lagi. Ingat, saat kita sering jatuh bangun di dalam dosa, ternyata kita ini sedang mendukakan hati Tuhan Yesus. Ingat, tadi yang ketiga, yang terakhir. Seruan di Golgota, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bermaksud akan ada kehidupan baru di dalam Kristus. Amin. Ini merupakan janji Tuhan. Seruan Yesus ini berkaitan dengan penebusan kita. Maka kemuncak dari semuanya itu adalah kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Sehingga saat kita melaluinya, kita tidak perlu takut lagi. Meskipun akan ada banyak hal atau keadaan kehidupan yang berusaha untuk mencelakakan kita. Yesus, saudara, dia menggantikan kita dan dia yang mengalami penderitaan. Dia ditinggalkan Allah Bapa di surga supaya kita yang mengalami sukacita. Tuhan Yesus mau kita mengalami damai sejahtera dalam persekutuan yang kekal dengan Allah Bapa. Bayangkan saja saudara, kita ini adalah manusia berdosa yang seharusnya mengalami penderitaan kekal itu. Karena upah dosa itu adalah maut. Ya kan? Akan tetapi Yesus yang telah menggantikan posisi kita sebagai orang berdosa di hadapan Allah. Rasul Paulus katakan dalam 2 Timotius 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam kita, di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, Tuhan Yesus telah mengalami penderitaan. Bapa telah meninggalkan dia supaya kehidupan kita
yang mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam persekutuan yang kekal dengan Bapa. Dan seruan Yesus di atas kayu salib ini ketika Bapa meninggalkan dia telah menjadi jeritan pengharapan bagi kita. Jadi ingat saudara, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi ingat saudara, hidup yang baru adalah status yang merdeka dari kuasa dosa. Sehingga hidup kita ini tidak lagi dijajah, tidak lagi diatur, tidak lagi dikelola oleh dosa. Kita sekarang hidup merdeka, bebas untuk menyuarakan kebenaran. Dan haruslah hidup kita ini sentiasa sesuai dengan kebenaran. Karena itu, saat kita menghadapi pergumulan berat dalam hidup kita, seolah-olah tidak ada jalan keluar, kita harus tetap berharap. Dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Jadi saudara, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pagi ini, seruan Yesus di Golgota ini mengingatkan kita bahwa adanya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ingat, seruan di Golgota merupakan sebuah seruan keselamatan. Karena Tuhan tidak mau satu orang pun anak-anak yang Dia kasihi jatuh ke dalam neraka kekal. Dan seruan ini merupakan sebuah seruan keselamatan. Agar saudara dan saya akan terlepas bebas dari semua ikatan-ikatan dunia yang membelenggu kita. Karena yang pasti Dia akan memperbaiki hubungan antara Allah dengan manusia. Yang dahulunya hubungan kita ini rosak, hancur. Akibat kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa. Dan dosa itu saudara diwarisi oleh kita sehingga saat ini. Dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu akan memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah. Sehingga kita bebas untuk datang kepada Allah. Kita bebas untuk bertemu dan berbicara dengan Tuhan. Meskipun dunia meninggalkan kita, meskipun dunia menghakimi kita, tetapi Tuhan Yesus akan sentiasa menyertai kita. Karena hubungan kita dengan Tuhan Yesus sudah diperbaiki. Dan janji Tuhan bahwa kita akan memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Apapun hal-hal yang lama itu saudara, tidak akan menghambat kita lagi. Apapun hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah itu tidak akan menjadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan lagi. Karena hubungan kita dengan Allah sudah diperbaiki. Jadi saudara, seruan Yesus ini mewakili suara kita. Yang ada kalanya kita ini kehilangan iman dan semangat hidup. Karena kita merasa ditinggalkan sendirian oleh Allah di tengah-tengah kehidupan. Di tengah-tengah pergumulan hidup. Seperti ungkapan pemazmur dalam Mazmur 22, dia meratapi hidupnya karena merasakan bahwa Allah telah meninggalkan dia. Saudara, seruan ini bukan sebuah seruan keputusasaan, melainkan ungkapan tanda kebergantungan kita kepada Allah. Bahwa kita ini tidak akan dapat menjalani hidup kita di dunia ini seorang diri tanpa Allah. Jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita perhatikan kehidupan kita saat ini. Saya ingin mengajak kita, setiap kita untuk merenungkan kembali tentang kegelapan yang berlaku di Bukit Golgota. Dan seruan Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Sehingga saat ini membawa kita kepada kebergantungan kita kepada Allah. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, betapa saat ini kita sudah melihat, kita sudah merasakan sendiri. Dan bagaimana kita akan memperingati akan kematian Tuhan Yesus itu demi kamu dan saya. Manusia yang seharusnya memikul beban dosa itu. Manusia yang seharusnya disalibkan karena dosa.
tetapi karena dosa kita diletakkan di atas bahunya. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita naikkan lagu ini bersama, coba renungkan kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan selama ini telah melukakan hati Allah, yang membuat Allah berduka cita terhadap perbuatan kita. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Apapun hal-hal yang selama ini terpendam di dalam hati kita, yang selama ini membuat Allah tidak berkenan terhadap sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, bahkan kata-kata kita. Saat ini saudara, akui semuanya di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang sentiasa menerima dan mengasihi kita, apapun adanya. Memang kita tidak akan dapat memahami betapa besar kasih Allah untuk setiap kita manusia yang berdosa ini. Tapi pada saat ini saudara, kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memakai kita. Pengampunan Tuhan itu untuk kamu dan saya saat ini. Tuhan sudah meletakkan dirinya menjadi orang yang berdosa karena kamu dan saya. Dosa pelanggaran kita telah diletakkan di atas bahunya. Dia memikul semuanya itu. Dan pada saat Allah memalingkan wajah kepadanya, di saat itulah kesedihan Tuhan Yesus yang sangat dalam sekali. Sehingga dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Durian pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu. Tuhan, karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka, Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali Tuhan, entah berapa kali aku berkhianat padamu. Tuhan, mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu, tak mampu membalas kasih dan setia-Mu. Tuhan, bagiku yang hina ini Engkau rela berkorban. Apakah Kau sanggup membalas kasih?
sanggup membalas kasih dan setiamu. Ya Tuhan, sebagaimana adanya daku berserah padamu. Katakan sungguh ku tak mampu. Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu. Tuhan, bagiku yang hina ini Engkau rela berkorban. Apakah ku sanggup? Sanggup membalas kasih dan setiamu. Ya Tuhan, sebagaimana adanya daku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena pengorbanan bagi kami Tuhan. Seruan di Golgota itu Tuhan menjanjikan kemenangan, menjanjikan kehidupan kekal, menjanjikan pemulihan perhubungan kami dengan Tuhan. Kami sudah memberikan hidup kami kepada Engkau saat ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala pelanggaran dosa kami. Kami ingin memperbarui Tuhan janji kami kepada Engkau saat ini. Inilah kami Tuhan, hidup setiap kami serahkan ke dalam tangan. Kuatkan kami Tuhan, pimpin kami Tuhan agar kami dapat melawan segala godaan-godaan dalam dunia ini Tuhan pada masa yang akan datang. Kami mohon kekuatan daripada Engkau Tuhan terus memimpin kami. Dan kami berjanji Tuhan untuk hidup setia bersama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan.